Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Margareta Revi Melati. Saya merupakan mahasiswa manajemen Universitas Sanata Dharma yang sedang melaksanakan KKN Mandiri ke-62 dengan NIM 182210106. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai toga atau tanaman obat keluarga dan manfaatnya bagi kesehatan masyarakat. Yuk simak video berikut. Tanaman obat keluarga atau yang biasa disebut dengan toga merupakan tanaman yang bisa dibudidayakan di pekarangan rumah dan mempunyai manfaat sebagai obat-obatan herbal atau tradisional. Tanaman obat keluarga ini dapat ditanam pada area sekeliling rumah, halaman rumah, ditempatkan dalam pot, atau ditanam pada kebun yang luasnya berukuran kecil. Penggunaan tanaman sebagai pengobatan herbal sudah dipraktekkan sejak zaman Mesir kuno sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Dari 30.000 jenis tanaman yang ada di Indonesia, 940 jenis diantaranya merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa obat atau ramuan tradisional yang diramu dari tanaman obat lebih mudah dicerna oleh tubuh dan tidak terlalu menyebabkan efek samping jika dikonsumsi berkepanjangan, dan harganya pun cukup murah dibandingkan dengan obat-obatan kimia. 5 manfaat umum toga bagi masyarakat. Yang pertama, obat alami untuk keluarga. Yang kedua, mempercantik pekarangan rumah. Yang ketiga, lahan untuk bisnis. Yang keempat, campuran jamu tradisional. Dan yang kelima, yaitu bahan makanan sehari-hari. Dari manfaat yang sudah diketahui, maka penting bagi setiap keluarga untuk menanam tanaman obat di pekarangan rumahnya. Berikut ini beberapa contoh tanaman obat keluarga beserta dengan manfaatnya. Tanaman obat keluarga ini dibagi berdasarkan pemanfaatan bagian dari tanaman tersebut. Pengelompokannya dibagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu bagian daun, yang kedua bagian batang, yang ketiga bagian buah, yang keempat bagian biji, yang kelima bagian akar, dan yang keenam bagian umbi atau rimpang. Yang pertama yaitu tanaman obat yang dimanfaatkan pada bagian daunnya. Di sini saya mengambil 2 contoh yaitu seledri dan daun sambiloto. Daun seledri atau dengan nama ilmiah Apium graveolens, selain dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, seledri ini memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan. Seledri mengandung banyak nutrisi seperti kalsium, natrium, besi, sehingga bisa menyehatkan tubuh. Seledri ini dipercaya bisa menurunkan tekanan darah karena kandungan palides, mengurangi kolesterol, meringankan artritis, rematik, asam urat, dan juga dapat digunakan sebagai antiseptik. Contoh yang kedua yaitu daun sambiloto atau dengan nama ilmiah Andrographis paniculata. Dan ini ternyata dapat mencegah COVID-19. Tanaman sambiloto dianggap dapat merangsang sistem kekebalan tubuh serta mencegah datangnya penyakit, termasuk COVID-19. Sambiloto merupakan tanaman yang terkenal akan rasa pahitnya sehingga biasa dimanfaatkan sebagai jamu. Tanaman obat ini memiliki kandungan antioksidan yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mampu mencegah tertular COVID-19. Selain antioksidan, sambiloto ini memiliki kandungan paniculata yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula dan kolesterol. Sambiloto juga dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit infeksi seperti herpes, sinus, malaria, dan pneumonia. Yang kedua yaitu tanaman obat yang dimanfaatkan pada bagian batangnya. Yang pertama yaitu kayu manis atau dengan nama ilmiah Cinnamomum burmani. Batang kayu manis lebih dikenal sebagai bumbu dapur, terutama untuk melengkapi cita rasa kue. Tetapi kayu manis juga bermanfaat untuk mengobati aneka penyakit, diantaranya untuk mengobati batuk, sesak nafas, perut kembung, dan juga diare. Contoh yang kedua yaitu pulosari atau dengan nama ilmiah Alyxia stellata.
Pulau Sari atau Pulau Waras merupakan jenis herbal yang sering digunakan dalam pengobatan karena mempunyai banyak manfaat. Batang tanaman Pulau Sari banyak mengandung zat samak, kumarin, zat pahit, dan alkaloida. Manfaatnya yang didapatkan jika mengonsumsi Pulau Sari yaitu mengatasi rasa mulas, mengobati penyakit sariawan, mengurangi keputihan, melancarkan haid, mengobati impotensi, dan merangsang nafsu makan. Yang ketiga yaitu tanaman obat yang dimanfaatkan pada bagian buahnya. Contoh pertama yaitu jeruk nipis atau dengan nama ilmiah Citrus aurantifolia. Jeruk nipis dikenal akan sifat anti radang. Dengan mengkonsumsi air jeruk nipis secara rutin, maka dapat mengurangi dan menghilangkan batuk. Selain itu, terdapat kandungan vitamin C yang bisa memperkuat daya tahan tubuh, sehingga bisa mencegah berbagai penyakit seperti radang tenggorokan, flu, serta pilek. Contoh yang kedua yaitu mengkudu atau Morinda citrifolia. Buah yang terkenal akan baunya ini memiliki banyak khasiat. Di dalam buah mengkudu terkandung terpenoid yang mampu memulihkan sel-sel tubuh. Selain itu, mengkudu juga berfungsi untuk mengobati peradangan, melancarkan proses buang air kecil dan air besar. Yang keempat yaitu tanaman obat yang dimanfaatkan pada bagian bijinya. Contoh yang pertama yaitu kedaung atau dengan nama ilmiah Parkia biglobosa bentham. Dalam biji kedaung terkandung zat glukosida, damar, hidrat arang, tamin, dan garam-garam alkali. Biji kedaung ini berkhasiat sebagai obat sakit perut, mencret, dan bersifat astringensia. Contoh yang kedua yaitu jintan. Jintan merupakan tanaman obat keluarga yang dimanfaatkan biji dari bunganya. Kandungan yang ada di dalam jintan terdapat antioksidan tinggi sehingga dapat menangkal radikal bebas. Selain itu, jintan juga dapat menangkal diabetes dan menyehatkan organ hati serta menurunkan kolesterol. Yang kelima yaitu tanaman obat yang dimanfaatkan pada bagian akarnya. Contoh tanaman obat yang dimanfaatkan akarnya seperti akar pohon pepaya sebagai obat cacing, akar pohon aren sebagai obat diuretik, dan akar alang-alang sebagai pelancar buang air kecil. Yang terakhir yaitu tanaman obat yang dimanfaatkan pada bagian umbi atau rimpangnya. Contoh yang pertama yaitu kunyit atau dengan nama ilmiah Curcuma longa. Kunyit merupakan tanaman yang terkenal akan warnanya yang kuning sebagai bahan masakan atau minuman. Beberapa khasiat kunyit adalah dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Selain itu, kunyit memiliki kandungan yang dapat mengencerkan darah dan menghancurkan kolesterol pada tubuh kita. Contoh yang kedua yaitu jahe atau dengan nama ilmiah Zingiber officinale. Tanaman jahe sudah dikenal sejak lama dan dimanfaatkan sebagai obat karena tanaman jahe adalah salah satu antioksidan alami terbaik bagi tubuh. Tanaman jahe sangat baik untuk mengatasi masalah dan penyakit pada pencernaan. Selain itu, juga secara rutin mengonsumsi jahe, maka bisa mengurangi risiko penyakit kanker.